merupakan soal pertama. Soal pertama, if statement menggunakan scanner. Oke, yang pertama kita buat PSVM-nya. Belum menggunakan shortcut. Kita bikin scannernya, scanner my obj sama dengan new scanner system in. Nah, ini merupakan kode awal membuat scanner. Lalu setelah ini kita kita import Java util. Oke, setelah itu kita bikin show, masukkan sebuah bilangan. Kita misalnya bilangannya lebih besar dari 10 ya, pakai if nya. Berarti in angka sama dengan my obj dot next in titik koma. Nah, pakai if kurung kurawal 2, baru kita enter. If nya angka lebih besar dari 10 lah misalnya. Lalu shortnya bilangan lebih besar dari 10. Oke, kita coba runningnya. Masukkan sebuah bilangan 11. Nah, bilangan lebih besar dari 10. Bilangan lebih besar dari 10 kalau kita masukkan nilai 11. Oke, kita lanjut ke soal 2. Gunakan if else statement dengan scanner. Oke, langsung saja kita bikin PSVM-nya. Lalu scanner my obj sama dengan new scanner system dot in titik koma. Kita importkan dulu. Ini ada error nih, harus diimport. Oke, udah nggak ada errornya. Kita bikin show, masukkan umur Anda. Kita bikin if else kalau lebih besar dari 18, udah dewasa, lebih kecil anak-anak. Misalnya in umur sama dengan kita masukkan objeknya my obj dot next in titik koma. Nah, baru kita masukkan if kurung kurawal 2 buka kurung 2, masukkan umur lebih besar 18. Umur lebih besar dari 18. Kita bikin shortnya. So, Anda sudah dewasa. Lalu kita bikin else-nya di sini. Else kurung kurawal 2, enter, shout. Kita bikin shortnya, Anda masih anak-anak. Oke, udah. Kita coba run. Masukkan umur Anda. Misalnya umurnya 18. Nah, Anda masih anak-anak. Oh, ini salah ini. Berarti kita ubah di codingannya lebih besar sama dengan. Nah, gini. Kita run lagi. Masukkan umur Anda. Umur Anda misalnya 18. Anda sudah dewasa. Nah, ini baru betul ya. Kita coba lagi. Misalnya masukkan umur Anda misalnya 12. Anda masih anak-anak. Oke. Itu
merupakan cara menggunakan if else statement di program Java pada NetBeans. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Akan menggunakan if else dengan scanner ya. Oke, langsung saja psvm, tekan tab, lalu scanner biasa, scanner my obj sama dengan new scanner system in titik koma. Nah, kita import. Oke. Setelah itu kita masukkan masukkan nilai Anda misalnya. Masukkan nilai Anda. Oke, udah. Misalnya nilai sama dengan, kita masukkan objeknya my obj dot next in. O nya besar, obj dot next in. Oke, titik koma, lalu baru kita if-nya, kita masukin if kurung kurawal 2, enter di sini. Nah, sini buka kurung nilai, kita masukin nilainya, misalnya lebih besar sama dengan 85. If jika nilai lebih besar sama dengan 85, maka outputnya akan mendapatkan nilai A. Nilainya A. Oke. Kita bikin selanjutnya else if-nya di sini, kurung kurawal yang di if-nya, else dulu, kita if kurung kurawal dulu, kita enter di sini, baru if. Baru nilai lebih besar sama dengan 75 misalnya. Kita enter. Outputnya nilainya 75B lah ya. Kita masukin B, baru else if lagi, else buka kurung, di enter, baru kita masukin if-nya, if nilai lebih besar sama dengan 65. Oke, sama dengan maka outputnya C. Kita bikin di luar if, yaitu else biasa, outputnya D lah ya, karena ABCD nilai sekolah gitu. Oke, ini mungkin sudah segini saja. Kita coba run kan. Masukkan nilai Anda, misalnya nilainya 50D, karena di luar ini ya, else 90A. Oke. Yang terakhir
75B sesuai lah ya, karena lebih besar atau sama dengan 75, jadi dapat nilai B. Oke, mungkin kita lanjut ke soal yang keempat. Ini merupakan soal yang keempat. Kita langsung aja PSVM. Ini nested if ya, if di dalam if. Menggunakan scanner juga, scanner myOBJ dengan system.in. System.in titik koma, kita import. Misalkan masukkan nilai lagi ya, masukkan nilai Anda, nilai sama dengan myOBJ, masukkan objeknya myOBJ next in titik koma. Masukkan if-nya, kurang-kurang jangan lupa. Misalnya nilai lebih besar sama dengan 60. Kita masukkan shortnya, misalnya masukkan presentasi kehadiran Anda. Kalau nilai udah, hadir lagi. Hadir sama dengan myOBJ, objeknya myOBJ.nextIn titik koma. Nah, ini if nilainya udah, kita ke if hadirnya lagi. If buka kurung enter, buka kurung if hadir lebih besar sama dengan 75 misalnya. Maka outputnya lulus. Berarti ini output dari nilai lebih besar dari 60 dan kehadiran lebih besar dari 75. Maka semua outputnya lulus. Kalau kita bikin else lagi ya, else buka kurung enter, tidak lulus lah, nilai Anda tidak cukup, bukan, tidak lulus, nilai Anda kurang. Oke. Kita bikin else lagi. Di sini else buka kurung enter, so tidak lulus juga, di luar if ini ya, tidak lulus karena kehadiran kurang. Oke, kita coba runnya. Misalnya 80, kehadirannya 80. Oke, lulus ya. Coba nilai Anda masukin 5, kehadiran kurang lah kan nilai. Oh, kebalik berarti nih. Kita ganti aja di else nya, output di luar if kita ganti aja ini, kita hapus.
kehadiran Anda kurang. Berarti ini nilai yang di bawah ini. Nilai Anda kurang. Nilai Anda kurang. Oke, kita run. Misalnya nilainya 55. Oke, tidak lulus karena nilai Anda kurang. Oke, sesuai ya. Nilai. Ini typo pula. Oke. Kita masukin 60 dan nilai kehadirannya 75. Oke, lulus ya. Sesuai, berarti kita lanjut ke soal yang kelima. Oke, ini merupakan soal yang kelima. Akan menggunakan switch case pada NetBeans menggunakan scanner. Langsung PSVM, scanner, myOBJ sama dengan new scanner system in. Jangan lupa ya, ini kode untuk scanner in titik koma enter. Masukin importnya, ini error nih. Import, add import. Oke, enter. Kita ini nilai sortnya belum, sort dulu. Sort, masukkan ini dulu ya, masukkan misalnya nomor hari 1 sampai 7. Misalnya hari 1, nomor 1 berarti hari Senin, hari nomor 2 Selasa. In hari myOBJ next in titik koma. Oke. Terus kita bikin switchnya. Switch kurung kurawal enter, buka kurung, kita masukin harinya. Misalnya case 1, titik 2 enter. Kita sort misalnya hari Senin, baru kita break titik koma. Case 2 kita sort Selasa misalnya. Langsung case 3 sort hari Rabu. Case 4 Kamis. Lah, ini breaknya belum. Break. Yang 3 juga break. Harus ada break ya di switch ini, masing-masing case. Yang keempat juga break. Kita case 5 lagi. Case 5 sortnya hari Sabtu, Jumat. Lalu break titik koma enter. Case 6 sortnya Kamis, baru enter, baru break, kita break titik koma. Terakhir case 7 outputnya Minggu, kita break titik koma. Oke, langsung aja kita running pakai default nggak ya? Nggak usah lah, langsung kita run Windows. Masukkan hari sampai 7. Hari pertama Senin. Oke, kita coba lagi runningnya. Hari kelima Jumat, sesuai ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.